Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di acara kesayangan kita, yaitu acara Bincang-Bincang Ngobrol Santai. Bersama saya Fauzia Alfian Nurkasana yang akan menemani teman-teman dalam ngobrol santai kali ini. Adapun untuk tema yang akan kita kulik, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah mengenai bidang di terdekat kita, yaitu bidang kesehatan, khususnya adalah prodi S1 Kebidanan. Nah, karena pembahasan kita kali ini spesial tentang, prodi kebidanan dan bidang kesehatan, maka hari ini juga spesial juga kita hadirkan bintang tamu, dari mahasiswa Universitas Aisyah Yogyakarta, prodi S1 Kebidanan. Nah, mungkin teman-teman, hari ini saya bersama 3 rekan saya, kali ini akan, bincang-bincang, akan sharing-sharing mengenai, seputar prodi kebidanan dan, bidang kesehatan. Namun teman-teman, walaupun bincang-bincang kali ini kita laksanakan secara online ataupun secara daring, semoga tidak, mengurangi keseruan dan keasyikan dalam bincang-bincang kita kali ini ya tentunya. Oke mungkin, seharusnya kita kenalan dulu ya sama, 3 bintang tamu kita. Silakan teman-teman. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Duyanti, semester 5 prodi S1 Kebidanan Universitas Aisyah Yogyakarta, asal saya dari Palembang. Halo, salam kenal untuk semuanya. Kita lanjutkan, untuk perkenalan bintang tamu yang kedua. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Iza Syifa Waisal Faira, semester 5, Prodi Kebidanan, Universitas Aisyah Yogyakarta, asalnya dari Banjarnegara. Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Puteri, semester 5, Prodi S1 Kebidanan dari Universitas Aisyah Yogyakarta. Saya berasal dari Lombok. Oke teman-teman, nah kita sudah saling berkenalan ya. Seperti tadi yang sudah dijelaskan di awal ya teman-teman, untuk tema yang akan kita bahas pada bincang-bincang ngobrol santai kali ini adalah mengenai bidang di terdekat kita, yaitu bidang kesehatan, khususnya adalah prodi S1 Kebidanan, seperti itu teman-teman. Biasanya nih kalau mahasiswa kebidanan itu pasti selalu ditanya, kenapa sih memilih bidang ini, bidang kesehatan, kenapa memilih prodi S1 Kebidanan sehingga kita mau untuk terjun di dalamnya? Baik Mbak, kalau dari saya Mbak, kenapa kok saya itu milih di bidang kesehatan, terutama khususnya di bidan, sejak awal dari, kalau masih kecil tuh wajar lah ya Mbak, kalau ditanya cita-citanya apa kan dokter gitu ya, kan masih kecil dulu. Tapi pas waktu ketika udah agak gede, udah agak dewasa, mungkin SD kelas 3 4 5 6 itu udah berubah kayak udah, kok aku pengennya jadi bidan gitu ya, karena dari sisi saya sendiri ngelihat bidan tuh kok kayaknya, pekerjaan yang mulia seperti itu. Terus di dalam hati saya itu tertanam kayak pengen sekali membantu seorang ibu untuk, melahirkan calon buah hatinya itu rasanya mungkin akan membuat saya senang. Jadi, sampai saat ini pun karena saya belum pernah atau di tempat praktik pun belum pernah menemui, tapi saya pengen banget, membantu ibu dalam melakukan proses, kelahiran calon buah hatinya seperti itu. Berarti Mbak Dwi ini memang keinginannya itu keinginan pribadi ya Mbak ya? Iya, Mbak. Mungkin saya akan ini ya Mbak ya, menceritakan sedikit. Sebenarnya mungkin saya berbeda dengan Mbak Dwi yang mungkin Mbak Dwi sudah punya tujuan dari kecil ingin jadi apa gitu ya. Kalau saya sebenarnya awalnya bingung mau jadi apa gitu ya Mbak. Terus belum ada pilihan nih mau kemana gitu. Terus karena mungkin banyak berdiskusi sama orang tua juga gitu, orang tua menyarankan gitu untuk lebih baik di bidang kesehatan karena berbagai apa ya, dari prospek pekerjaan dan lain. Lalu setelah saya melihat ke diri saya sendiri, sebenarnya saya juga ternyata menyukai hal-hal yang dari SMA saya udah ikut kegiatan-kegiatan PMR gitu. Dari situ mulai timbul, oh ya mungkin saya cocok ya di bidang ini, mungkin saya suka di bidang ini, mungkin kayak gitu Mbak. Selain dari diri sendiri, ternyata Mbak Iza juga didukung banget ya sama keluarga ya Mbak Iza ya? Kalau dari saya sendiri sih Mbak, itu awalnya dari saya kecil itu sebenarnya dari keluarga itu sangat mendukung gitu untuk masuknya itu di kesehatan gitu. Tapi untuk masalah masuk kebidanan atau jurusan yang lain itu tidak ditentukan gitu. Jadi pas SMK juga saya kan SMK-nya di kesehatan. Jadi
sudah ada gambaran sedikit gitu tentang kesehatan itu seperti apa gitu. Yang menurut saya sih cukup menarik gitu, Mbak. Nah, kalau dari Mbak Dwi tadi, karena dari kecil Mbak Dwi cita-citanya pengennya masuk kesehatan, khususnya dokter ya Mbak ya. Nah, kalau dari Mbak Iza sendiri tadi juga mendapat dukungan dari keluarga, kemudian kalau dari Mbak Sylvia juga, sepertinya Mbak Sylvia juga memang dari kecil sudah mengarahnya ke kesehatan, sehingga SMK-nya juga masuk kesehatan ya Mbak. Kemudian semakin ingin mendalami seperti itu ya Mbak ya. Nah, mungkin pertanyaan kenapa ingin masuk di bidang kesehatan tadi sudah terjawab ya teman-teman. Selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya nih. Kenapa sih teman-teman itu milihnya S1 nggak D3 aja? Baik Mbak Fauzia, kenapa pilih, S1 ya mungkin karena memang, semakin ke sini kan yang dibutuhin juga kebanyakan S1 ya Mbak, mungkin untuk D3 juga sudah semakin berkurang. Baik, izin ya Mbak ya. Saya setuju dengan pendapat Mbak Iza, saya juga seperti itu. Dan juga karena kalau misal dari D3 terus nanti ngelanjutkan kayak putus-putus gitu ya Mbak ya. Terus jadi kan kalau S1 kan langsung gitu profesi. Terus kan ada peraturan baru kalau misal 2026 itu kan bidan itu bisa buka PMB itu harus sampai tahap profesi seperti itu ya Mbak ya. Saya juga sebenarnya saran dari orang tua gitu untuk langsung masuk ke S1-nya gitu supaya nggak repot nanti. Ya karena mungkin teman-teman di sini memilih untuk melanjutkan langsung S1, langsung profesi, berarti memang ada cita-cita untuk sepertinya mau buka praktek ya Mbak ya. Iya, Mbak. Semangat untuk kita, semoga di masa mendatang kita bisa mencapai cita-cita itu ya Mbak ya. Amin. Amin. Ada nggak sih Mbak, mungkin bisa diceritakan suka dukanya menjadi mahasiswa kebidanan itu apa? Mungkin penonton-penonton di sini pasti pada penasaran, emang ada ya sukanya, emang ada ya dukanya dari bidan, bukannya cuma suka-suka semua aja ya? Gitu. Mungkin mikirnya gitu ya Mbak, tapi kan belum tentu. Nah, coba kita akan lihat dari sudut pandang mahasiswa kebidanan itu sendiri. Untuk sukanya dulu ya dari saya sendiri. Pertama jadi tahu banyak gitu tentang diri sendiri. Apalagi kan kalau jurusan kebidanan itu lebih banyak itu mempelajari tentang perempuan begitu. Terus yang kedua di kebidanan itu tidak terlalu banyak hitung-menghitungnya gitu untuk saya yang kurang suka matematika gitu. Walaupun ada aja sih hitungannya, tapi tidak serumit yang di matematikanya gitu. Itu sih Mbak. Untuk dukanya sih ya sama Mbak Sylvia karena kita kan anak rantau gitu ya. Kadang kalau misal lagi capek apa gimana pasti inget yang di rumah. Kemudian pasti tugas-tugasnya lah kalau misal kok mikirnya tugasnya banyak banget sih gitu kan. Tapi ya namanya manusia ya Mbak, kadang tuh emang sih banyak ngeluhnya, emang ngeluh dulu sih tapi ya harus dijalanin. Tapi alhamdulillah sampai saat ini tuh alhamdulillah tetap kuat gitu walaupun sama ngeluh lah seperti itu. Saya yakin bahwa Tuhan itu tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan. Pasti kita bisalah melewati semua ini. Pastinya sama ya Mbak, kayak teman-teman yang lain, kayak Mbak Dwi, Mbak Fauzia, Mbak Sylvia juga pasti dukanya gitu ya Mbak. Nah, untuk menurut saya kalau sukanya ya kurang lebih juga sama Mbak Sylvia, Mbak Dwi. Kita mempelajari ilmu baru, mempelajari apalagi di ilmu kebidanan ini kan kebanyakan kita belajar tentang perempuan, yang mana perempuan kan juga diri kita sendiri ya Mbak. Jadi menurut saya ilmu ini tuh sangat bermanfaat buat kita nantinya. Bukan hanya kita memberi manfaat ilmu itu pada orang lain, tapi diri kita sendiri. Karena kita mempelajari bagaimana ibu melahirkan, mengurus bayi, dan lain sebagainya, yang mana itu menjadi bekal juga di masa depan buat kita sendiri tentunya. Jadinya ya bersyukur karena sukanya kita jadi lebih paham ilmu itu gitu ya Mbak. Untuk dukanya mungkin ya hampir mungkin semua sama ya Mbak ya, dukanya banyak tugas. Pasti yang namanya manusia, namanya kuliah itu pasti capek gitu ya. Dan banyak tugas, banyak praktikum gitu. Dan hal yang duka banget menurut saya, yang paling saya tidak suka adalah PKL gitu ya. Karena itu benar-benar melatih kita gitu ya, melatih mental di mana berhadapan sama orang, berhadapan dengan ya bidan-bidan lain, bersosialisasi tentunya sama banyak orang. Nah, tadi kan sudah diceritakan ya Mbak, bahwa ternyata menjadi mahasiswa kebidanan itu tidak hanya suka terus saja, tapi juga ada dukanya. Nah, kira-kira apa sih Mbak yang membuat teman-teman masih kuat atau masih tetap menjalani studi ini walaupun masih ada dukanya? Itu alasannya apa Mbak? Kalau dari saya Mbak, alasan saya masih kuat gitu karena dukungan dari orang tua gitu, dukungan dari keluarga juga, dukungan dari teman-teman saya juga. Dari saya sama sih Mbak, untuk alasannya itu terutama orang tua ya. Orang tua kan sudah banyak mengorbankan jiwa, raga, dan materinya kan nggak sedikit, tahu sendirilah kalau di kuliah di kesehatan ya Mbak ya. Dan juga
agar bisa saya melanjutkan kuliah ini. Jadi ini memang sangat amat perjuangan, sangat menguras bagi orang tua saya, karena saya itu bukan dari keluarga yang istilahnya itu, apa ya, sangat mampu, bukannya seperti apa, tapi alhamdulillah sih sampai sekarang itu tetap disyukuri, karena pada intinya itu semuanya itu kita harus bersyukur, pasti semuanya akan cukup. Iya benar ya kata Mbak Sylvia, Mbak Dwi, mungkin Mbak Fauzia juga pasti sama. Alasannya pasti karena orang tua yang pertama, karena yang membiayai kita. Tapi selain itu menurut saya juga karena diri sendiri ya Mbak ya, karena kita yang mampu, maksudnya kita kuat untuk memilih bertahan kayak gitu. Karena kalau percuma ya Mbak, kalau misalnya ada dorongan dari orang tua, tapi dari diri kita sendiri kita nggak yakin kalau kita mampu, kita kuat, itu ya juga sama aja kan Mbak. Maksudnya sama aja kayak kita nggak ada apa ya dukungan gitu karena yang mau berproses yang alasan kita untuk mau bergerak kan kita sendiri jadi selain orang tua juga pastinya diri sendiri gitu Mbak dan mungkin teman-teman juga teman-teman seperjuangan mahasiswa kebidanan juga yang membuat saya juga semangat gitu kuat menghadapi perkuliahan ini. Teman-teman, terima kasih ya. Walaupun topiknya mungkin ini agak sensitif, tapi terima kasih sudah berusaha untuk sharing sehingga teman-teman yang lain mengetahui apa sih alasan kenapa mahasiswa kebidanan itu kuat-kuat. Harapannya apa sih Mbak? Harapan kedepannya sebagai mahasiswa kebidanan itu pinginnya nanti di kemudian hari itu seperti apa sih Mbak? Kalau dimulai dari Mbak Iza terlebih dahulu mungkin. Untuk harapannya yang pastinya harapan untuk saya sendiri gitu ya harapan untuk saya sendiri ya pastinya saya semangat lagi untuk berjuang di kebidanan eh, apa ya, mencapai cita-cita yang memang, saya dan orang tua harapkan kepada saya gitu. Dan ya lebih giat, lebih ikhlas belajar lagi di kebidanan. Kalau untuk, mungkin harapan untuk teman-teman yang mau masuk di kebidanan juga mungkin, teman-teman harus yakin, harus, belajarlah, maksudnya udah siap mental, siap apapun, siap kalau misalnya di kebidanan nantinya tuh mungkin nggak gampang yang teman-teman lihat, kayak gitu. Untuk saya, harapan saya untuk diri sendiri ini semoga bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya, bisa lulus menjadi bidan yang kompeten, kemudian amanah dalam menjalankan tugas dan berguna bagi banyak orang agar bisa membahagiakan orang tua saya. Walaupun saya tahu saya tidak akan pernah bisa membalas jasa orang tua saya, tapi setidaknya saya harus melihat orang tua saya itu bahagia di masa tuanya dengan melihat, orang tua saya itu meraih cita-cita yang saya dambakan, seperti itu. Dan untuk teman-teman maba kebidanan yang mau masuk di kebidanan jangan takut, jangan dihiraukan apa, dari duka kita tadi, bahwasanya kalau kita, menjalankannya dengan ikhlas pasti semuanya akan terlewati dengan ikhlas juga dan pasti banyak sukanya lah, yang penting jangan dilihat dukanya, seperti itu. Tetap semangat untuk maba kebidanan, semoga kita bisa menjadi generasi penerus yang kompeten, seperti itu. Terima kasih. Kalau dari saya sendiri sih harapannya untuk diri sendiri itu semoga nanti bisa lulus sarjana kebidanan, lulus profesi bidannya juga dalam waktu 5 tahun lah tanpa adanya hambatan apapun gitu. Semoga juga saya semakin semangat untuk terus mendalami ilmu kebidanan ini supaya nanti bisa berguna bagi orang lain gitu. Dan saran dari saya untuk calon mahasiswa baru nih ya, jangan pernah mendengarkan kayak banyak kan kata-kata orang itu kenapa sih mau kuliah kebidanan padahal kuliah kebidanan itu mahal gajinya juga sedikit gitu. Menurut saya nih ya itu tidak perlu terlalu didengarkan gitu. Masalah rizki masalah itu kan sudah diatur sama Allah Subhanahu Wa Taala gitu sudah ada yang mengatur ya. Terlebih kan profesi yang diambil ini itu termasuk profesi yang mulia begitu. Oke teman-teman, kita sudah berada di penghujung acara nih. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia hadir dalam bincang-bincang kali ini. Kemudian untuk calon mahasiswa baru yang mungkin sedang menonton video ini atau mencari-cari apa sih jadi mencari-cari referensi. Nah, itu kalian tidak usah takut benar kata Mbak Sylvia, benar Mbak Dwi, benar dengan Mbak Iza Syifa tadi. Tidak usah takut untuk masuk ke dunia kebidanan. Baik, mungkin cukup sekian acara bincang-bincang ngobrol santai kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung, yang sudah menonton, dan kepada rekan-rekan saya, Mbak Dwi, Mbak Izya, dan Mbak Sylvia yang sudah berkenan untuk hadir mengisi di acara bincang-bincang kali ini. Semoga kita dapat bertemu di lain waktu ya Mbak ya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Terima semuanya. kasih.
semuanya.